Tahun 2026 sepertinya bakal jadi momen yang sangat penting buat pendidikan di Indonesia. Kita bicara soal anggaran triliunan rupiah sampai ke tes nasional baru yang super kontroversial. Masa depan anak-anak kita bisa dibilang lagi ditentukan sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang bakal berubah dan kenapa ini penting banget buat kita semua. Kalimat ini bukan cuma angka ya, tapi rasanya kayak tamparan keras yang membuka debat pendidikan di parlemen. Coba bayangin, ketika profesi seorang guru sampai dibandingin kayak gini, kita jadi tahu kalau masalahnya tuh udah mendasar banget. Ini soal martabat dan kesejahteraan guru, yang notabene adalah fondasi dari seluruh sistem pendidikan kita. Nah, ini dia masalah kedua yang wow, gak kalah gedenya. Infrastruktur. Butuhnya itu 576 triliun rupiah buat benerin semua sekolah yang rusak di seluruh negeri. Tapi, anggaran yang ada cuma sekitar 17 triliun. Jurang yang dalam banget ini nunjukin betapa besarnya tantangan finansial yang harus kita hadapi. Jadi kalau kita rangkum ada 3 pilar rapuh nih yang lagi menopang pendidikan kita, guru yang kesejahteraannya kurang, infrastruktur yang butuh perbaikan masif, dan kompetensi pengajar yang terus-terusan jadi pertanyaan. Nah, rencana tahun 2026 ini mencoba buat memperbaiki ketiganya. Pertanyaannya, mampu nggak ya? Oke, jadi apa dong jawaban pemerintah buat 3 masalah besar tadi? Nah, mari kita intip cetak biru mereka untuk 2026, program-program kunci apa aja, dan inisiatif baru apa yang mereka tawarkan? Ini dia amunisinya. Setelah berbagai penyesuaian dan efisiensi, anggaran Kementerian Pendidikan untuk tahun depan adalah 52,12 triliun rupiah. Nah, angka inilah yang akan jadi bahan bakar untuk semua rencana ambisius yang bakal kita lihat sesaat lagi. Anggaran ini rencananya akan disebar ke beberapa area utama. Pertama, jelas buat perbaikan fisik dan digitalisasi sekolah. Kedua, ada bantuan langsung buat siswa. Dan yang paling krusial, ada fokus yang gede banget buat ningkatin kualitas guru lewat berbagai program sertifikasi dan juga insentif. Ini adalah upaya buat menyentuh semua aspek, mulai dari gedungnya sampai ke orang yang ngajar di dalamnya. Eits, tapi nggak cuma itu. Di atas semua program tadi, Presiden nambahin 4 arahan baru lagi. Target revitalisasi sekolah ditambah, teknologi digital kayak papan tulis interaktif mulai diperkenalkan, terus ada penekanan lagi ke kemampuan dasar menulis di kelas-kelas awal. Dan yang paling menarik, ada pengembangan sekolah terpadu di tingkat kecamatan. Sebuah konsep baru yang mungkin bakal mengintegrasikan berbagai jenjang pendidikan di bawah satu atap. Nah, di tengah semua rencana ini, ada satu kebijakan yang langsung jadi biang perdebatan panas. Sebuah tes nasional baru. Pemerintah sih melihatnya sebagai cara buat mengukur hasil, tapi banyak yang khawatir ini malah jadi masalah baru. Yuk kita kenalan dulu sama yang namanya TKA ini. Jadi TKA itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah tes standar buat memetakan potensi akademik tiap-tiap siswa secara individu. Tes ini sebetulnya udah dipakai buat seleksi masuk universitas. Nah, rencananya mulai tahun 2026 bakal diterapkan juga untuk siswa SD dan SMP. Penting banget nih buat ngebedain TKA sama asesmen nasional atau AN yang udah jalan. Kalau TKA itu fokusnya mengukur potensi individu siswa. Ibaratnya kita pakai mikroskop buat lihat satu orang. Sementara AN itu tujuannya buat mengevaluasi sekolah sebagai satu sistem utuh. Kayak kita lihat dari atas pakai drone. Keduanya punya tujuan yang beda banget. Tapi ya begitulah. Ide tes berskala nasional ini langsung memicu perdebatan yang sengit. Di satu sisi, ada harapan untuk perbaikan. Tapi di sisi lain, ada ketakutan kalau sejarah kelam terulang lagi. Mari kita coba lihat kedua sisinya. Nah, ini dia inti dari semua kekhawatiran itu. Jangan-jangan TK ini cuma ujian nasional yang ganti baju doang. Banyak banget yang takut kalau ini bakal kembali jadi momok yang menakutkan buat siswa dan juga orang tua. Apa iya kita mau mengulangi sejarah yang sama? Kekhawatiran ini akarnya ada di beberapa hal. Pertama, soal kesiapan siswa kita menghadapi soal-soal sulit atau HOTS. Kalau nanti hasilnya jelek, ini salah siswanya atau cerminan dari sistem pengajarannya. Dan yang paling bikin cemas, ini soal dampak psikologisnya ke anak-anak yang usianya jauh lebih muda. Syok nilai yang dulu sering dialami anak SMA, sekarang bisa-bisa menimpa siswa SD. Lalu, di tengah perdebatan itu muncul pertanyaan tajam ini yang seolah-olah mengembalikan kita semua ke akar masalahnya. Pada akhirnya, mau tes apapun yang dikasih ke siswa, hasilnya akan selalu balik lagi ke satu pertanyaan mendasar, siapa yang mengajar mereka? Debat soal tes siswa pada dasarnya adalah debat soal kompetensi guru. Oke, jadi setelah kita lihat semua rencana besar dan perdebatan panas ini, apa artinya buat mereka yang ada di garda terdepan setiap hari? Para siswa, guru, dan juga orang tua?
Mari kita coba tarik benang merahnya. Jadi, inilah 3 dilema besar yang kita hadapi sekarang. Soal kualitas guru, rencananya ada lebih banyak pelatihan dan insentif. Tapi pertanyaannya, dananya cukup nggak buat bikin semua guru jadi kompeten? Soal pendanaan, kita punya anggaran 52 triliun, tapi gimana caranya nutupin defisit infrastruktur yang nilainya hampir 10 kali lipat? Dan yang terakhir, soal asesmen siswa, kita punya tes TK baru buat ngukur potensi, tapi apa jaminannya ini nggak bakal jadi sumber kepanikan baru? Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar. Di tengah-tengah program baru dan masalah lama yang masih mengakar kuat, berapa sebetulnya harga yang harus kita bayar untuk sebuah kemajuan? Dan yang lebih penting lagi, pilihan mana yang akan benar-benar membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus Indonesia?